Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicamania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini full gutian-gutian logika ya, khusus untuk menggutik logikamu. Barangkali teman-teman itu biar kenal juga sama saya, visi misi tujuan saya, terus maksud saya itu di sosmed dengan sebuah statement seperti ini seperti itu untuk apa tujuannya, hakikatnya bagaimana, tak jabarno ning kene. Dan insya Allah buat sampean-sampean semua yang tidak punya penyakit hati, insya Allah paham dengan maksud tujuan saya ya. Saya jabarkan dari step dasarnya. Cuma tak lapori dulu ya, burung-burung di rumah untuk pagi ini pagi bro, ini pagi banyak yang tak ablak ya, banyak yang tak ablak kecuali kacer dua tak krodom, kacer dua tak ablak ya. Ini coba samen tak ajak sama cendet. Kalau cendetnya itu tak krodom full karena ya burungnya masih mabung ya bro ya, masih mabung. Ayo samen tak ajak muter dulu sebentar, habis itu kita kembali di sini ya. Kebetulan aku lagi ngumbar cucak hijau sekarang bro ya. Ayo ikuti terus video ini. Itu kacer teman-teman ya, yang di belakang itu kacer. Iki yang di apa namanya, yang di garasi ini ya, murai hijau, kapas tembak sama masteran kenari ya. Itu juga ada ya di teras ya, lagi ngablak juga, berisik rek ya. Saya lagi ngumbar cucak hijau soalnya. Lah tuh, lagi ngumbar hijau. Ini hijau yang mau melet jauh webuk loh rek. Ini hijau yang jinak ya, ini tapi melet jauh webuk ya, makanya tak umbar di sini. Ini bukan hijau yang semi, ini hijau yang jinak. Kalau yang semi di garasi tadi ya, di garasi tadi semi ya. Wes terus wes enak ya. Kalau yang semi, oh ini kenari, ini juga murah ya. Kalau yang semi ini hijau yang semi ini bro, anding murai, penasaran aku. Itu kelihatan sama murai yang di sana ya. Cuma ada sekat burung ya, cuma kelihatan lah. Nggak tahu ini kira-kira ada efeknya apa enggak ya. Ini juga masih apa? Tak buat malpraktek karena belinya juga murah. Ini puanas rek, ini sebenarnya waktunya masuk ini. Muang apa manuke? Muang apa panas di sini kan? Ini anu apa jenenge kanopi. Panas pol sebenarnya. Mangap kabeh iki, kapas tembak ya mangap. Biasanya kan tak masukkan jam-jam segini tuh. Tak masukkan semua walaupun tak ablak, aku rindu ngono ya tetep tak masukkan, tapi ya ablaan ngono lho bro. Kalau saya rindu. Kalau saya ndak rindu ya tak kerodong kabeh. Nah iki. Mangap kabeh, kapas tembak ya mangap ya. Kapas tembak ya mangap. Ijone mangap ya ijone pokoknya. Ayo saya jabarkan di dalam ya. Kita lanjut di sini ya. Mohon maaf kalau berisik ya, kalau suaranya masih masuk ya. Ini saya pakai mic, insya Allah meredam sedikit dan suara saya tetap jelas ya. Gini teman-teman, kaitannya dengan dunia digital, kaitannya dengan dunia sosial media seperti ini, dunia sharing. Jadi gini, biar sampean tahu juga ya, tak gudik tenan logikamu. Insya Allah paham sampean bro. Orang-orang yang bijak pasti paham. Sampean tak ajak logika bro.
orang untuk memahami karakter burung ya, memahami dengan betul ya, betulnya ini pun persentasenya tidak 100% bro, tidak 100% karena beda kodrat ya, prediksi-prediksi dari seorang perawat yang merawat burung itu sendiri. Misalkan kayak saya merawat burungku sendiri, prediksiku terhadap burungku sendiri, anggaplah itu mungkin prediksi pertama mungkin sebatas 20%, nanti lama-lama prediksiku naik bisa sampai ke 80% karena sering interaksi, sering memahami burungnya sendiri ya, memahami burungnya sendiri. Dan ini pun prosesnya dari 0% sampai tahu 10%, sampai tahu 20, meningkat 50, meningkat 90. Ini kan butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun untuk tahu karakter burung. Kalau merawat burung itu semudah kata teori, semudah kata-kata klaim-klaim di luar sana, harusnya merawat burung itu instan bro, cepat harusnya. Tapi faktanya tetap semuanya proses. Nah, paham dari sini ya? Dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini, orang sharing japri, nemu solusi nggak? Saya mau tanya. Makanya sampean tak gutik logikamu. Kenapa kok gak nemu solusi? Solusi yang pasti, solusi yang jelas, solusi yang top chair. Kenapa? Semuanya harus tetap proses, semuanya harus menunggu, semuanya harus dipahami dulu. Makanya daripada kita buang-buang waktu, petiklah pemahaman, olahan dewe kecerdasanmu, logikamu, olahan dewe. Jangan buang-buang waktumu hanya untuk banyak tanya sesuatu yang sifatnya prediksi. Paham nggak dari sini maksud saya? Jadi gunakan waktumu untuk mengolah logikamu untuk memahami burungmu sendiri. Logikanya, kalau memang misalkan sharing japri itu kan begini, ngirim foto ya, ngirim video, bang ini enaknya gimana, sampean tak gudik logikamu. Orang memahami burungnya sendiri yang di depan matanya langsung, yang dirawat sendiri, itu butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk tahu. Kalau dari burung bahan nggak jelas, beda dengan burung jadi. Makanya mazhabnya orang yang suka main burung jadi dan mazhabnya orang yang main burung bahan jangan disamakan. Beda level bro, beda level, jangan disamakan. Burung jadi dan burung bahan beda riwayat perjalanannya bro. Apa yang saya sampaikan ini fakta bro, realita. Karena burung jadi itu riwayat perjalanannya jelas, track record, jejak rekam jejaknya itu jam terbangnya tinggi wesan. Itu manuk dadi, lek manuk bahan beda bro, sulit. Bisa proses panjang. Jadi kalau sampean kirim foto jebret ya, kirim video, tak lanjutin yang tadi, bang ini enaknya gimana. Misalkan sampean kalau ketemu sama orang yang kemetak, wah itu burungmu itu kurang jemur, wah burungmu itu itu gini begitu, jangkrik sekian, jemur sekian, kroto sekian, mandi sekian. Itu kalau sampean ketemu sama orang-orang yang kemetak, mereka tidak akan menjabarkan dengan detail untuk menggudik logikamu. Makanya orang yang jabri sama saya, tanya sama saya, ujung-ujungnya saya suruh lihat video. Nggak pernah saya jawab panjang-panjang di jabrian, nggak pernah. Tanya semua orang yang jabri sama saya. Kalau sampean mau jabri sama saya, tanya sama saya, atau mungkin menerima lah yo, saya nge-share nomorku itu maksudnya menantang. Itu yang nge-share nomorku saya tujuannya tuh apa sih bro? Ini loh bro, barangkali ada orang tidak terima dengan statement saya, ya udah buktikan, cetak burung saya. Burungku kan jelek-jelek. Kalau memang burung itu bagus dari rawatannya yang terkesan instan seperti itu, buktikan pada saya statement rawatanmu, buktikan padaku rawatanmu seperti apa, pakem-pakemmu bagaimana, buktikan ke burungku. Kalau ke saya orang nge-share burungnya begini, burungmu ya bebas versimu. Tapi kalau orang mau mengklaim burung orang di luar sana, mau menyamaratakan semua burung, ya harus dibuktikan dulu. Kalau memang untuk burungmu sendiri ya bebas. Kamu mau ngomong A sampai Z ya saksirmu, mau manukmu. Tapi kalau kita mengklaim semua burung di luar sana, ya harus dibuktikan. Jadi kaitannya misalkan dengan tipe-tipe, misalkan tipe-tipe, tipe ini, tipe itu, rawatan begini, rawatan begitu yang diklaim-klaim seperti itu. Ya buktikan padaku Japrio. Oh no bro, buktikan, cetak burungku yang notabelenya jelek-jelek, elek-elek bro, manukku bro, burung murah-murah, burung super jelek. Kalau burungku bagus ya itu rezeki dari Allah aja, bukan karena saya hebat.
Toh faktanya saya juga mumet ngurmat manuk, kan ya ngono. Saya sering sampaikan toh dalam video-video saya, aku itu ya mumet waduh ae. Kita semua sama-sama belajarnya, Bro. Gak ada yang ahli, gak ada yang hebat. Beda lagi ya, Bro ya, kalau sampean itu japri sama saya mau tanya tentang kehidupan, tentang pengalaman kehidupan. Wah, enak, Bro. Ayo, aku seneng pengalaman kehidupan, bertukar pikiran. Boleh seneng aku. Kalau kamu japri sama saya, ya japri sama saya kaitannya dengan prediksi makhluk hidup gitu. Prediksi makhluk hidup, memprediksi burung ini apakah begini apakah begitu. Kalau versi saya kan prediksi, Bro, nggak ada ilmu pasti itu. Jadi semua teori-teori di luar sana itu semuanya prediksi semua, itu menurut saya dan bagi saya. Dan dalam keyakinan saya, prediksi mereka semua itu benar-benar fakta prediksi, ya, bukan fakta nyata yang dirasakan burung, tapi fakta prediksi mereka saja. Benar, paham tak maksudku? Jadi kalau ada yang mau mematahkan statement saya, ya buktikan pada burungku, benar, Bro. Jadi di sini itu ya terkait dengan statement-statement saya, kalau orang bijak itu pasti tahu, Bro. Jadi semua statement saya itu kalau ada orang yang nggak terima itu gini, Bro, kita itu tidak adu bagus-bagusan burung, Bro, karena kita sudah tahu burung yang bagus itu karena bakat, karena 80% bakat, 20% sisanya rawatan. Jadi kalau misalkan mau hebat-hebatan burung, bukan di sini tempatnya. Tapi kalau di sosmed seperti ini, video call kayak japrian kayak itu hebat-hebatan orangnya dalam berpikir. Benar, paham maksud saya? Jadi ketika ada orang, gantangmu sudah nyampe mana, burungmu pialanya mana, bagiku itu orang-orang yang cacat logika saja. Kalau katanya Rocky Gerung kan begitu. Jadi orang-orang yang cacat logika saja. Kenapa? Karena tergutiklah hatinya, ya, semacam merasa maktes, ya loh, Bro. Semacam seperti itu. Jadi komentarnya menunjukkan kedunguannya. Kalau kata Rocky Gerung kan begitu. Saya aku tak nyedot rokok, Bro. Makanya kenapa tuh, Bro, saya sering sampaikan, sampean melihat video itu jangan cari solusi. Cari solusi nggak bakal nemu sampean. Yang dicari pemahaman supaya kamu dapat berpikir terhadap rawatanmu sendiri, terhadap pemahamanmu kaitannya dengan burungmu sendiri, gitu loh, Bro. Karena beda burung itu beda karakter. Makanya saya itu di sini kalau bicara visi misi saya, kalau sampean tanya, saya tuh nggak pernah ngasih solusi orang, Bro. Nggak pernah ngasih solusi pasti itu harus begini, harus begitu, nggak pernah. Saya nggak pernah mengklaim ini, mengklaim itu, nggak pernah. Yang saya klaim cuma satu, Bro. Saya pernah mengklaim satu. Apa itu? Kamu pengen tahu? Dan saya rasa klaim saya ini fakta, Bro. Fakta. Apa itu? Burungmu harus kamu kasih makan, harus kamu kasih minum. Kalau nggak gitu mati. Loh, tak jamin itu. Mati burung mulai gak pakani, gak obeni. Loh, ini fakta ini. Apa 100% ini? Kalau kaitannya dengan ini, dengan itu, dengan begini, begono, semuanya prediksi. Butik-butikan logika saja. Jadi saya itu cuma mengbutik logikamu. Makanya kalau lihat video saya, petik pemahamannya, ambil pemahamannya. Jangan di skip, bahwa skip pasti gagal paham. Gagal paham, karena kalau kita bicara pemahaman, itu kamu benar-benar harus memahami konteks yang disampaikan. Kalau kamu nggak paham, mintanya solusi langsung, misalkan ya ada yang tanya, langsung aja to the point. Sekarang saya mau tanya, jangkrik sekian, kroto sekian, jemur sekian, mandi sekian. Ketika kamu dikasih solusi-solusi seperti itu, saya mau tanya, apakah solusi itu ketika kamu terapkan langsung tokcer? Saya mau tanya, enggak, Bro. Karena misalkan saya menggacorkan muraiku, misalkan ini ya, misalkan muraiku, cak ijoku, gacor mereka, murai dengan takaran jangkrik pagi 7, sore 7. Cak ijo dengan jangkrik pagi 2, sore 1. Itu mereka sudah gacor semua, mandinya 3 hari sekali. Tapi ketika saya menyampaikan ini, misalkan saya kemetak mengklaim, oh, gacorin murai itu jangkrik 7, sore 7, gacor. Loh, ini kan muraiku, bukan murai semua orang. Sedangkan murai semua orang beda-beda. Paham dari sini? Terus tujuan lain lagi, saya selalu menyampaikan apa adanya seperti ini, ya kabeh mau rezeki. Semua itu karena bukan karena settingan kita, semua itu karena ya wis takdir Gusti Allah. Kenapa kok saya selalu menyampaikan bab-bab seperti ini? Karena gini, Bro. Manusia itu bodoh, Bro. Manusia itu kecil, ya. Manusia itu makhluk yang apa ya? Makhluk sih nggak jelas.
Itu menungso bro ya. Lek jare Gus Bah kan ngono. Menungso iki makhluk gak jelas ya. Kadang dina Senin A, dina Selasa B, ya ngono kuwi menungso iki. Jadi gini bro, sampean tak godek logikamu ya. Bahwasanya ketika burung kita enak, kenapa kok saya bilang itu rezeki? Karena enaknya burung ini tidak selamanya bro. Setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Ketika burung kita enak juara, tidak selamanya burung kita juara bro. Ada kalanya burung kita melanggar sesuatu, akhirnya jadi nggak dapat juara. Misalkan burung bagus, tiba-tiba ngelangsak, yo. Akhirnya kan dis, ibaratnya kan begitu. Misalkan burung bagus, pas waktunya apa? Waktunya banding-banding, tiba-tiba bagong. Habis itu kerja lagi, misalkan like kacer, ya kan eman-eman bro. Yang membuat dia seperti itu, yang membuat dia akhirnya ada kesalahan sedikit kan, kesalahan sedikit saja. Apa? Ya ini kaitannya kan dengan hoki itu dengan rezeki saka Gusti Allah. Cuma kalau sudah sudah bagus ya aja kemetak loh bro. Maksud saya begitu. Jadi jangan pernah melupakan peran Tuhan dalam keseharian ketika kita merawat burung, mengupayakan hingga ke hasilnya. Ngono lho rek. Bahkan manukmu payu larang, payu murah pun iku kabeh kehendake Gusti Allah. Iku kabeh rezeki saka Gusti Allah. Kita nggak bisa ngatur bro. Sekalipun burungmu itu burung bagus, burung termahal, harga 1 miliar, kalau nggak ada yang beli ya percuma. Kamu jual 1 miliar gitu misalkan, kalau nggak ada yang beli ya percuma gitu loh. Misalkan burungmu harganya 1 juta gitu, di tanganmu jelek, tiba-tiba di tangan yang kedua bagus, ya wes lo rezekinya tangan kedua itu tadi dibuat simpel aja toh, ben gak mumet-mumet ngono loh. Paham dari sini sampean maksud saya? Jadi begitu teman-teman, supaya sampean itu kenal dengan arah pemikiran saya. Saya nggak pernah mengklaim ini dan itu. Misalkan kaitannya dengan birahi maupun emosi, saya nggak pernah ngeklaim ini birahi, ngeklaim ini emosi, karena saya nggak tahu persis bagaimana burung single ukuran birahi emosinya. Kecuali ternak bro, ada jantan, ada betina. Kita punya patokan. Misalkan melihat di depan mata kita, misalkan betina diajar, oh berarti emosi ini jantan keduren. Anggaplah begitu simpelnya. Misalkan jantannya ngawin, oh ya wes berarti birahi ini pas kan ya ngono ta bro, berarti birahi dia pengen kawin. Karena kita buka kamus bahasa Indonesia pun artinya birahi itu hubungannya dengan seksual. Nggak enek birahi itu hubungannya dengan prediksi, kayaknya ini gini-gini, dia bunyinya begini, kayak merayu-merayu gini-gini. Itu kan prediksi semua itu. Loh, serius ini, itu semua prediksi dari manusia saja. Nggak ada yang pakem asli seperti apa, nggak ada. Kecuali peternak bicara birahi emosi, monggo bro, peternak kok. Ada jantan, ada betina. Lah burung single sendirian, tahu dari mana kita? Paham nggak dari sini? Beh cendet kat mau yo. Iki lho, cendet iki lho, bro. Cendet iki lho. Lah, iki diparani meneng. Iki saiki sing kono gini mau. Hai. Lah, gue cendete. Ada. Jadi gitu teman-teman ya. Seperti itu penjabaran kali ini supaya menggodek logikamu bro, supaya kita itu di sini tuh nyifati bahwasanya manusia itu podo-podo belajar bro, awake dhewe podo ora ngertine ngono loh. Yang namanya prediksi ya jangan pernah merasa bahwasanya prediksimu itu adalah prediksi yang pasti ngono. Jangan merasa seperti itu, ndak boleh. Prediksi kok pasti ya, prediksi ndak ada yang pasti. Ya bisa benar bisa tidak kan ya ngono. Apalagi kalau sampai merugikan orang. Bayar ngono ku. Sharing prediksi bayar. Aduh wes. Kecuali kamu sekolah teknik nyervis HP, ilmunya pasti, diagram, jempernya semuanya pasti bayar gak apa-apa. Ilmu prediksi kok kalaupun bagus semua itu kaitannya dengan rezeki dari Allah, bayar. Paham dari sini teman-teman? Wes gitu dulu video kali ini. Semoga dengan video ini bisa mempererat ya, membuatmu semakin kenal sama saya. Terus kemarin ada yang tanya Kinara, nama Kinara itu nama anak saya ya. Nama anakku yang cewek itu Kinara. Anakku yang pertama namanya Nicholas, anakku yang kedua cewek itu namanya Kinara. Anakku yang ketiga itu namanya Elbara. Itu anakku rek. Jadi Kinara, nama Kinara itu nama anakku yang perempuan ya. Bukan nama saya. Biar kalian kenal. Dan saya dulunya itu seorang teknisi
teknisi HP, teknisi laptop, servis HP, servis laptop itu saya. Kerjaanku seperti itu dulu ya. Sekarang ini ganti teknisi modem ya, server wifi ngono-ngono kuwi rek sekarang. Kalau dulu memang teknisi, tapi hubungannya modem ini hasilnya ya pasti bro, servis misalkan gini, RT RW net, access point, point to point, nembak wifi seperti ini, ilmunya pasti semua, nggak ada yang nggak pasti ilmunya. Kan ciptaan manusia, kalau ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, burung kan ciptaan Allah, mau kamu setting siapa kamu, sing iso nyeting mana ya Gusti Allah, bukan manusia. Manusia cuma bisa mengupayakan. Oh, rek, paham dari sini ya. Wes ngono ae. Semoga menggodek logikamu, mengedukasi, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.